Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurul Mahmudah, mahasiswa semester 3 IAIN Tulungagung dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Eliza Silviana Miftah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya yang berjudul Upaya Penyejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Sari melalui Sentra Industri Konveksi Citra. Industri konveksi Citra ini didirikan oleh Ibu Susi 2 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir 2018. UMKM Citra ini terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dan merupakan sebuah usaha yang memproduksi baju muslim anak. Pada awal usaha ini, beliau hanya memiliki 3 tenaga kerja saja, yang merupakan masyarakat sekitar lingkungan usaha. Dengan 3 orang tenaga kerja tersebut, beliau terus berusaha membangun usahanya, hingga saat ini total tenaga kerja di konveksi ini sudah mencapai 15 orang, dan sebagian besar tenaga kerjanya adalah masyarakat sekitar. Ketertarikan beliau dalam menekuni usaha konveksi ini dikarenakan sejak masih muda beliau dan suaminya sudah terbiasa dengan kegiatan konveksi. Bahkan beliau dan suaminya dulu bekerja di perusahaan konveksi yang sama. Sehingga lambat laun ilmu yang didapatkan dari pekerjaannya dulu diterapkan dalam membangun usahanya kini, meskipun masih dalam skala mikro. Saya dan suami dulu satu kerjaan di konveksi. Selanjutnya ilmu yang kami dapat dulu di konveksi, kami terapkan untuk membangun usaha ini. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya alat setrika uap di usaha ini, sehingga proses setrika masih mengandalkan orang luar dan memakan biaya yang lumayan mahal. Selain itu, kerusakan mesin jahit juga sering dialami oleh karyawan penjahit. Hal ini menghambat kegiatan produksi karena proses servis mesin jahit bisa memakan waktu 2-3 hari. Peran dan kontribusi UMKM Citra dalam memberdayakan masyarakat desa. Secara umum, peran penting UMKM dapat dilihat dari perkembangan yang signifikan dan peran UMKM sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa peran UMKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga sangat diperlukan upaya mensejahterakan karyawan UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan menjadikan indikator pentingnya UMKM dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian karyawan. Dari hasil wawancara dan observasi, peran dan kontribusi UMKM Citra pada perekonomian masyarakat yaitu yang pertama membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Di Desa Tanjung Sari ini masih banyak ditemukan ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja. Mereka hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya, sehingga terkadang pendapatan yang dihasilkan pun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan adanya UMKM Citra ini yang mengajak para ibu rumah tangga yang memiliki basic menjahit untuk mengisi waktu luang mereka diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya, masyarakat sekitar, karena di sekitar sini banyak yang mempunyai keterampilan menjahit. Terlebih lagi, dengan adanya UMKM Citra ini dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat Desa Tanjung Sari menjadi masyarakat yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu memiliki cara pandang yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Adanya UMKM Citra ini merupakan salah satu peluang bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya. Jika kebutuhan kesejahteraan tersebut dapat terpenuhi, maka kehidupan manusia dapat dikatakan telah mencapai kemakmuran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengembangan potensi masyarakat.
Dengan adanya UMKM Citra di Desa Tanjung Sari ini dapat memberikan beberapa manfaat seperti pengembangan potensi masyarakat di Desa Tanjung Sari, baik dari segi budaya maupun keterampilan yang telah turun-temurun dari daerah tersebut. Untuk mengembangkan potensi dari karyawannya, UMKM Citra sering memberikan pelatihan bagi karyawannya. Misalnya, karyawan yang belum terbiasa menjahit baju dengan model tertentu akan terus diberikan pelatihan untuk mendorong dan memberikan kesadaran akan potensi yang mereka punya. Kadang pas ada model baju baru, penjahitnya harus diajari. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sari yang dilakukan oleh UMKM Citra. Ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Menurut Edi Suharto, terdapat 8 indikator pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi, dari 8 indikator yang dikemukakan oleh Edi Suharto terkait pemberdayaan ekonomi, terdapat 4 indikator saja yang akan digunakan dalam observasi ini. Di antaranya yaitu kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Yang pertama yaitu kebebasan mobilitas. Kebebasan mobilitas adalah kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau keluar wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, maupun ke rumah tetangga. Seperti halnya karyawan yang bekerja di UMKM ini juga diberikan hari libur untuk sekedar bersantai atau berjalan-jalan bersama keluarga, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan mobilitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya terserah mereka, kalau mau meliburkan diri ya boleh, yang penting kerjaannya beres sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu kemampuan membeli komoditas kecil. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari seperti beras, minyak, tanah, minyak goreng, bumbu dapur, rokok, bedak, sampo, dan lain sebagainya. Melalui hadirnya UMKM Citra ini, para karyawan yang bekerja di sini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dengan hasil yang mereka dapat dari bekerja di UMKM ini. UMKM Citra sangat berpengaruh bagi perekonomian para karyawannya. UMKM tersebut memberikan keuntungan pada para ibu-ibu rumah tangga yang tidak produktif menjadi produktif, sehingga mereka memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan membeli komoditas besar. Komoditas besar yang dimaksud yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier seperti lemari, TV, radio, koran, majalah, ataupun pakaian keluarga. Selain membeli kebutuhan rumah tangga dengan uang mereka sendiri, para karyawan UMKM Citra juga menabung sebagian gajinya untuk mencukupi keperluan pribadinya. Sebuah kebanggaan tersendiri apabila mampu membeli kebutuhan sekunder maupun tersier dari hasil kerja keras sendiri tanpa harus meminta uang pada orang tua atau pasangan. Jahit itu bisa 800 sampai 1 juta. Tapi banyak juga yang gajinya diambil sebagian disimpan di sini, nanti diambil di waktu ada kebutuhan dan keperluan. Yang terakhir yaitu jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Hasil yang para karyawan peroleh selama bekerja di UMKM Citra tentunya akan membuat mereka mampu menghidupi keluarga mereka, membantu orang tua mereka, membantu perekonomian suami, dan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran agen pembaharu. Peran agen pembaharu dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui UMKM ini antara lain sebagai motivator. Dalam hal ini,
Peranan motivator adalah mampu membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Agen pembaharu harus mampu menjelaskan bahwa perubahan di luar sistem telah terjadi begitu pesat. Bila kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka kita akan semakin tertinggal. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk mau berubah. Dan perubahan tersebut kita arahkan kepada perubahan yang bersifat positif. Selain itu, agen pembaharu juga berperan sebagai komunikator. Agen pembaharu sebagai komunikator harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Dengan harapan, masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan agen pembaharu. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.